Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik dan kiranya kita tetap bersemangat untuk menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, nafas hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai hal, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang kita baca ini merupakan janji Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bangsa yang mengalami pembuangan karena ketidaktaatan, karena dosa mereka. Di dalam Yesaya 61 ini, bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Namun bukan berarti penderitaan, pergumulan lepas daripada kehidupan mereka. Masih banyak hal, perjuangan demi perjuangan yang harus mereka lakukan. Ketika mereka keluar dari pembuangan, sekali lagi, bukan berarti keadaan mereka langsung baik-baik saja. Ada keadaan yang sulit, ada masa-masa sukar yang masih mereka hadapi. Yesaya 61 ini berisikan akan janji oleh Allah kepada umat, di mana akan diutus seorang Mesias yang akan memberitakan kabar keselamatan, berita sukacita, berita keselamatan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa kegelapan. Hamba Tuhan yang dijanjikan untuk membawa kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang remuk hatinya, putus asa, patah semangat, dan bagi orang-orang tawanan. Kabar baik ini tentunya akan menimbulkan sukacita, ada kebebasan, ada kesembuhan yang akan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu firman Tuhan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan dari janji Allah ini enggak hanya sekedar janji, tetapi sungguh digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia membawa berita Injil keselamatan, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua orang, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan puncak kasih Tuhan Yesus adalah di dalam kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya memperdamaikan kita, manusia berdosa, dengan Allah, membebaskan manusia dari kuasa dosa dan kematian kekal. Saudara-saudara, siapakah orang-orang sengsara? Siapakah orang-orang yang remuk hati? Sekali lagi, kita
semua. Yesus datang di tengah-tengah dunia dan membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati kita yang remuk karena penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari tawanan, dari penjara dosa dan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan, saat ini pun setiap kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, kabar baik kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil menjadi umat Tuhan, kita dipanggil memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Jadi sekali lagi, ini menjadi tugas kita. Yesus sudah melakukan karyanya, memberitakan kabar keselamatan. Tidak hanya itu, dia mati di atas kayu salib. Tugas kita sekarang adalah kita juga memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang berduka, kepada orang-orang yang sudah mulai tawar hati? Mari Bapak Ibu, di tahun 2022 ini, kiranya kita boleh dipulihkan, kita boleh diingatkan kembali untuk semangat di dalam bermisi, menyatakan kasih Tuhan di keluarga kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Biarlah semangat untuk memberitakan Injil itu boleh terus ada di dalam setiap kita, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, sehingga banyak orang yang mengenal akan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, dan kami boleh diingatkan kembali supaya kami menjadi orang-orang yang boleh terus bersemangat memberitakan akan kasih Tuhan. Kesempatan hidup yang masih Engkau anugerahkan di tahun 2022 ini, biarlah kami boleh pakai dengan baik, menjadi kesempatan bagi kami melayani Tuhan, memberitakan akan kasih-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.